Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa iyai bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita memasuki hari yang ke-11. 10 hari telah kita lalui. Mudah-mudahan kita terus diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hidayah sehingga kita bisa menyelesaikan kewajiban menjalankan puasa 1 bulan Ramadan ini. Hadirin yang dirahmati Allah, meskipun ada yang beberapa saat ini ada yang suka nonton YouTube tentang menganggap bahwa hadis ini dhaif, tapi bagi saya tidak ada masalah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ramadan awaluhu rahmah wa wasatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan itu awalnya rahmah, pertengahannya maghfirah, akhir atau bagian akhirnya adalah itqun minan nar. Ini tercantum di dalam kitab Durratun Nasihin yang penulisnya ulama besar. Itu. Jadi artinya kalau saya percaya bahwa ulama itu tidak bohong, ya tidak ada masalah kan itu. Jadi meskipun saat ini ada juga yang mengatakan bahwa hadisnya dhaif, ya enggak apa-apa, udah silakan aja. Kita percayanya kan pada ulama besar yang menulis kitab Durratun Nasihin yang tebal gitu. Itu. Jadi kadang-kadang sekarang itu kan YouTube itu dijadikan dijadikan media untuk menganggap hal-hal seperti itu sebagai sesuatu. Tapi bagi kita isinya itu adalah tabsyir, berita gembira kepada kita semua yang insya Allah tidak bertentangan dengan apa yang firman-firman Allah di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang lain yang sahih. Itu. Ramadan itu ada 3 penggalan, ada 3 bagian. 1 bulan itu. Awaluhu, bagian yang awalnya, ya katakanlah kalau hitungannya itu adalah 30 hari atau 29 hari, 10 hari pertama berarti itu rahmah. 10 hari pertama itu kan berarti tanggal 1 sampai tanggal 10 sudah kita lalui itu. Alhamdulillah. Itu. Insya Allah kita semua akan memperoleh rahmah. Rahmat itu kan artinya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Pada 10 hari yang pertama. Itu. Tentu saja bagi yang melaksanakan puasa. Jadi insya Allah kita memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian pertengahannya wa wasatuhu maghfirah. Jadi kalau
dibagi 3, tadi 30 hari atau 29 hari, 29 hari. Itu pertengahannya aja maghfirah. Ampunan dari Allah. Insya Allah periode ini nih, mulai tanggal 11 sampai tanggal 20 ini, insya Allah kalau kita melaksanakannya, itu maka kita akan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu wasatuhu maghfirah. Wa akhiruhu, bagian akhirnya. Berarti kan kalau bagian akhir itu tanggal 21 sampai tanggal 30 atau 29, karena bilangan hari di tahun yang menggunakan kalender Komariah itu 29 atau 30 hari. Itu. Kalau tahun yang menggunakan kalender Syamsiah itu 30 sampai 31. Tapi ada Februari kan. Itu Februari kan beda lagi, itu 28 sampai 29 itu. Nah, jadi kita berharap, dan itu harapan kita semua, mudah-mudahan kita memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada periode pertengahan, yaitu 11 sampai tanggal 20. Mudah-mudahan. Yakin sajalah kita itu. Toh tidak menyesatkan kan gitu. Itu insya Allah. Dengan keyakinan itu kita menambah semangat kita. Itu. Untuk kemudian wa akhiruhu, bagian akhirnya yaitu tanggal 21 sampai tanggal 29 atau tanggal 30, tergantung itunya munculnya hilalnya itu, itqun minan nar, pembebasan Allah kepada semua yang menjalankan puasa imanan wa ihtisaban, itqun minan nar, pembebas dari api neraka. Jadi artinya kalau ada seseorang yang sedang menjalankan puasa meninggal di penggalan itu atau di akhir itu Ramadan, insya Allah dia itu akan itqun minan nar, yaitu tadi kuncinya itu imanan wa ihtisaban. Jadi itu sebabnya banyak di antara kita kaum muslimin ini pada 21 atau penggalan akhir dari bulan Ramadan itu sampai akhir Ramadan itu mengintensifkan ibadahnya itu. Mengintensifkan i'tikafnya, mengintensifkan baca Qur'annya, mengintensifkan pokoknya berbagai macam amalan yang ini kan, amalan-amalan yang baik yang dianjurkan, disunnahkan, apalagi diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Bagaimana kita tahu bahwa firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 184, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang bilangannya, yang hitungan bilangannya sudah ditentukan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Astagfirullahaladzim. Ayyaman ma'dudat. Jadi kita diwajibkan puasa itu pada hari-hari yang hitungannya atau bilangannya sudah ditentukan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa, tadi kan kewajiban puasa pada hari-hari yang sudah ditentukan, yaitu di bulan Ramadan itu bilangannya. Tapi barang siapa, faman kana maridan, dalam keadaan sakit, aw ala safarin, atau dalam keadaan sedang melakukan perjalanan yang menyusahkan, ya tentunya itu yang zaman sekarang mah perjalanan itu nikmat gitu. Faman
kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Boleh meninggalkan puasa tapi harus diqodho, dibayar sebanyak bilangan yang ditinggalkannya itu gitu. Itu hari-hari yang lain nanti di luar bulan puasa. Itu. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, bagi orang-orang yang sudah tidak berdaya itu. Tidak berdaya untuk melakukan puasa itu. Nah, boleh tidak puasa. Dan puasanya diganti dengan fidyah. Fidyahnya apa? Ta'am miskin, memberi makan kepada orang miskin. Nah ini kadang-kadang ada eksesnya itu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Saya mah lagi sakit mah jadi tidak puasa itu. Jadi ini pengertian yutiqunahu saja itu terserah itu. Jadi kalau di dalam pembahasan fikih yang namanya orang yang sudah tidak berdaya itu adalah misalnya sakit parah kan gitu. Itu. Nah, itu tidak apa-apa itu. Pikun. Itu orang pikun itu sekarang makan beberapa saat kemudian minta makan lagi kan gitu itu. Jadi udah pikun. Yutiqunahu. Ya kalau mau menyamakan diri seperti itu ya silakan aja kan begitu. Itu. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa tatawwu' itu melakukan amalan-amalan tambahan yang diperintahkan atau dianjurkan kepada kita itu tatawwu', amalan-amalan sunnah itu. Fahuwa khairul lah, itu lebih baik. Makanya menjelang biasanya di penggalan akhir di bulan Ramadan itu banyak sekali upaya kita melakukan tatawwu'. Apa saja Bu, ya sedekah, iktikaf, baca Qur'annya itu lebih diintensifkan lagi. Bahkan saya pernah mengatakan dalam majelis ini beberapa hari yang lalu, saya katakan di Mekah itu Pak, kalau sudah penggalan akhir itu orang dari berbagai negara itu kumpul, wah melebihi banyaknya jamaah haji itu. Penuh orang itu. Penuh sekali. Itu. Di halaman-halaman itu. Antara Darut Tauhid, kan di depan itu, di halaman itu, hotel Darut Tauhid, Movenpick, itu. Penuh semuanya itu. Itu. Orang sengaja itu. Dan kalau di sana kan tarawihnya 20 plus 23 kan gitu ya. Itu sampai jam 12 malam tarawih. Setelah itu disambung lagi kalau di sana itu. Sambung lagi. Saya juga tidak mengerti. Disambung lagi begitu. Jadi ada orang yang memang semalam suntuk dia sholat. Semalam suntuk. Nanti menjelang mungkin setengah jam sebelum subuh, sahur, baru sholat subuh di situ, baca Quran, nunggu duha baru istirahat. Mengintensifkan itu amalan-amalan tatawwu itu. Dan itu dari berbagai negara. Sehingga ini cerita sedikit itu ya. Suatu hari ketika saya di sana itu bersama dengan seseorang, terus dia tanya, "Enta min Indonesia?" Ngobrol dengan saya. Kemudian dia itu memang sengaja sekeluarga, suami, istri dan anaknya itu. Jadi caranya itu mereka melakukan itu nanti sampai Idul Fitri. Setelah Idul Fitri baru ke Madinah itu. Sehingga ketika saya besok saya bilang itu dalam bahasa Arab itu. Saya bilang, Masya Allah, kenapa kamu tidak memanfaatkan hari-hari yang demikian
kita bisa memanen pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ya meskipun dia tidak mengatakan bahwa ini adalah itqun minan nar kan gitu, tapi jadi banyak sekali orang itu yang memanfaatkan penggalan ketiga di bulan Ramadan itu di sana itu sangat luar biasa. Ya di sini juga sekarang tuh banyak orang yang kayak teman kita yang kemarin itu berangkat ke sana, nanti setelah hari Lebaran baru ke sini dengan keluarga. Itu bagus sekali. Jadi memang di hari terakhir, hari-hari akhir, yaitu kalau dalam bahasa kita itu likuran, itu memang sangat luar biasa itu. Dan menurut riwayat Rasulullah SAW juga mengatakan, bersabda bahwa disitulah surat Al-Qadar menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, di ayat lain, di ayat selanjutnya dijelaskan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, itu. Sampai akhir ayat, sampai akhir surat tadi itu. Itu. Karena apa? Tanazzalul malaikatu waruh. Tanazzalul malaikatu waruh fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu Allah mengizinkan atau memerintahkan para malaikat turun ke bumi. Malaikat rahmat tentunya itu. Malaikat turun ke bumi. Dan bukan hanya malaikat rahmat turun ke bumi, tetapi malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tugas utamanya adalah menurunkan atau membawa wahyu kepada para nabi. Jadi dari zaman dulu memang Allah menurunkan wahyu, di antaranya itu salah satu metode menurunkan wahyu itu kan melalui, di antaranya melalui malaikat Jibril. Itu. Nah, setelah para rasul itu tidak ada, termasuk Rasulullah SAW tidak ada, kan menurunkan wahyu tidak ada lagi kan sampai hari kiamat, tidak ada. Nah, di antaranya itu adalah pada malam Lailatul Qadar diperintahkan oleh Allah itu untuk turun ke bumi. Turun ke bumi untuk apa? Untuk membawa permohonan-permohonan manusia untuk segala urusan, min kulli amr. Urusan apa saja gitu, urusan dunia, urusan akhirat, kita minta kepada Allah dan insya Allah itu di malam Lailatul Qadar. Selain yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan nilainya itu. Jadi dan menurut Rasulullah SAW dalam salah satu hadis dijelaskan Lailatul Qadar itu seringnya semasa Rasulullah masih hidup gitu ya, seringnya itu adalah turun pada sepertiga terakhir bulan Ramadan. Dan seringnya lagi di bilangan-bilangan tanggal-tanggal genap, ganjil, gitu. Jadi makanya ada tradisi kan di kampung-kampung kita ini kan dulu itu. Kalau tradisi, kalau di malam-malam likuran akhir Ramadan, likuran itu ada nama kita menunggu Lailatul Qadar. Bahkan kalau dulu belum ada listrik itu, jadi dimeriahkan itu sambil menunggu Lailatul Qadar. Nah, orang-orang di sana itu diantaranya adalah
bersemangat untuk meningkatkan, mengintensifkan amalannya itu adalah dengan harapan memperoleh Lailatul Qadar. Nah bagi kita bagaimana? Ya yang jelas Lailatul Qadar itu pasti Allah menurunkan setiap, karena di situ inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi pasti ada itu Lailatul Qadar setiap malam. Nah itu. Ditunggu atau tidak. Jadi artinya apa? Kita ambil nilai yang lebih baik dari 1000 bulan itu. Gitu. Kalau dibagi 12, 1000 itu berapa? Kan begitu, 83 lebih Pak. Jadi, dan itu lebih baik dari itu. Dari 83 tahun kan lebih baik nilainya itu. Nah, jadi artinya kalau kita mengintensifkan di malam-malam akhir, bagian akhir bulan Ramadan itu, insya Allah salah satu diantaranya kita adalah Lailatul Qadar yang nilainya dilipat gandakan. Itu lebih baik, lebih tinggi, lebih banyak daripada kita melakukan amalan di hari-hari biasanya itu. Jadi mudah-mudahan kita semua ini memperoleh juga nilai daripada Lailatul Qadar apabila kita terus melaksanakannya dengan imanan wahtisaban, dengan berdasarkan iman dan ingin memperoleh pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan puasa ini. Yang betapa luar biasanya itu. Umur manusia ini umur beramalnya itu. Kalau kita berpedoman pada hadis Rasulullah SAW, a'maru ummati baina sittin wa sab'ina sana. Umur umatku itu, sabda Rasulullah ini, umumnya antara 60-70. Gitu. Jadi kalau kita yang sudah 60, apalagi sudah menjelang 70, sudah di margin itu. Sudah memasuki margin itu. Margin bawah, margin atas kan begitu. Itu. Nah, mari kita hitung, katakanlah 70. Kan beramalnya mulainya bukan dari mulai umur 0 tahun kan. Mulai dari kena taklif itu ya. Baligh, akil baligh. Umumnya akil baligh itu umumnya 15 tahun. Laki-laki. Itu. Tapi kadang-kadang ada yang lebih awal. Karena kan ada tanda-tanda balik gitu kan. Di antaranya dia keluar sperma kan begitu, mimpi itu keluar sperma dan sebagainya. Nah, katakan kalau kita pakai misalnya pedoman 13 tahun saja mulai dia dihitung amalnya sejak kena taklif itu. 70 dikurangi 13 kan. Cuma berapa tahun? 57. Nah, padahal di Lailatul Qadar itu nilai amal ibadah kita. Kalau sholat 1 rakaat berarti sama dengan sholat selama lebih dari 1000 bulan. Oh, melebihi umur kita itu. Nah, disinilah bonus dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita ini sekarang kita memasuki periode maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita nanti diberi kesempatan oleh Allah memasuki periode itqun minan nar, pembebas dari api neraka. Jadi mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk kita memperkaya, memperbanyak
amalan-amalan sehingga amalan-amalan kita ini berlipat. Demikian, barangkali ada yang bertanya, monggo silakan. Baik, kalau tidak ada, mari kita tutup dengan doa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa tabaraka wa ta'ala wa sallallahu ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.